meminta hujan. Dan subhanallah pada saat itu terik matahari yang panasnya sungguh luar biasa, kemudian ada segerombolan awan itu menaungi tepat berada di atasnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak merasakan kepanasan pada saat itu. Subhanallah, apa yang terjadi setelah melakukan sholat istisqa, hujan langsung turun dengan lebat, sehingga di kota Madinah tidak mengalami kesusahan air, tidak mengalami kekeringan lagi setelah itu sampai saat ini di kota Madinah. Semuanya, tahan intinya saya Atin Tantawi mendoakan sahabat semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan kebaikan dunia dan akhirat, dan disegerakan untuk bisa ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, dan ke Masjid Nabawi. Dan tentunya buat sahabat yang lagi sakit, saya doakan untuk segera diangkat penyakitnya, dan yang memiliki hutang untuk segera dilunaskan hutang-hutangnya, dan diberikan rezeki yang berkah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog Atin Tantawi. Gimana kabar sahabat semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, kali ini Atin sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita akan melakukan ziarah ya, keliling di seputaran Masjid Nabawi. Yang sahabat lihat yang di belakang ini merupakan Masjid Al-Umamah ya, atau yang lebih dikenal dari masyarakat Indonesia ini Masjid Awan. Ini yang disebut dengan Masjid Awan. Ini tepat berada di samping Masjidil Haram. Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi. Pintu 331. Pintu 331. Nah, tepat di sini. Nah, yang di sebelah sana itu ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat semuanya ikutin terus gimana kisah dari kedua masjid ini, yang mana akan disampaikan oleh 3 itu Masjid Ali. Oh ya, dan itu merupakan masjid, itu masjid putih ya. Masjid putih ya. Nah, yang itu yang masjid putih. Sayyidina Ali. Ya, di belakang itu ada masjid putih ya, itu yang disebut dengan Masjid Sayyidina Ali. Di belakang sana. Jadi ini 3 masjid ini saling berdekatan. Masya Allah, suasana pagi di kota Madinah ini cuacanya sangat sejuk sekali, Masya Allah. warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nikmatillah ma ba'du. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dhaifullah wa dhaifur rahman. Alhamdulillah. Capek enggak? Enggak. Capek enggak? Jarang-jarang kita selama karena kita berada di semangat Saudi jadi enggak mungkin capek. bisa dihitung berapa kali kita JJS pagi, jajalan pagi. Karena kita selalu berada di rumah orang Arab ya kan? Iya. Kerja di rumah orang Arab, kembali ke rumah, tidur, istirahat, bangun tidur, kerja lagi ya. Tidak ada henti-hentinya. Kenapa? Tujuan kita mengumpulkan rezeki demi rezeki, sedikit sama mungkin orang tua kita. Ya, amin Allahumma amin. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang rasanya kalau kita tidak ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Di Masjid Quba yang agak lebih jauh kita datangi, di Jabal Uhud yang agak lebih jauh kita datangi. Bahkan yang tidak mempunyai nilai sejarah sekalipun di Jabal Magnet kita kunjungi ke sana. Apalagi di dekat Masjidin Nabawi merupakan nabatilas daripada Nabi Muhammad SAW. Rugi kalau kita tidak datang ke sini. Yang pertama kita sudah salam ke Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang keempat merupakan Jannatul Ma'la, Jannatul Baqi ya, Jannatul Baqi yang terakhir di sini. Ini belakang di depan para jemaah sekalian merupakan Masjid Wamamah. Apa itu Wamamah? Wamamah itu bukan Zubala ya. Gumamah itu namanya. Kalau orang Arab itu mengatakan Gumamah itu Zubala. Tapi Wamamah itu menandakan kalau bahasa Indonesianya awan. Kenapa itu awan? Kok bisa terjadi awan? Kok bisa disebut dengan awan? Dulu di masa Rasulullah SAW di kota Madinah ini pernah tidak ada air sama sekali, mengalami kekeringan yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mengajak para sahabat sholat meminta hujan. Apa artinya sholat
sholat meminta hujan. Dan Rasulullah mengadakan di sini. Di sini dulu lapangan. Dan kemudian Masjid Nabawi tepat berada di Kubah Hijau. Itu merupakan Masjid Nabawi yang dulu di masa Rasulullah SAW. Masih belum luas seperti ini. Dan di sini merupakan lapangan yang sangat luas. Sehingga Rasulullah mengadakan sholat istisqa-nya di tempat ini. Dan kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad merupakan nabi akhirul anbiya, ya. Sebelum Rasulullah meminta oleh Allah, Rasulullah dikasih, ya. Maka dari itu Rasulullah melakukan sholat istisqa di sini meminta hujan. Dan subhanallah pada saat itu terik matahari yang panasnya sungguh luar biasa. Kemudian ada segerombolan awan itu menaungi tepat berada di atasnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak merasakan kepanasan pada saat itu. Subhanallah, apa yang terjadi setelah melakukan sholat istisqa, hujan langsung turun dengan lebat, sehingga di kota Madinah tidak mengalami kesusahan air, tidak mengalami kekeringan lagi setelah itu. Sampai saat ini di kota Madinah Al-Munawwarah lebih subur daripada di kota Mekah Al-Mukarramah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pindah sejarahnya ke masjid yang satunya. Di sana ada masjid kecil, ya. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Kenapa dikenal dengan Abu Bakar? Saya akan jelaskan sejarahnya di sana, di mana Rasulullah SAW tatkala itu melakukan sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Rasulullah melakukan sholat di tempat tersebut, dan tempat tersebut dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tempat tersebut dikasih nama dengan Masjid Abu Bakar. Rasulullah melakukan sholat apa di sana para jemaah? Mantap. Dan kemudian pindah ke sana ada Masjid Putih, ya. Ada Masjid Putih. Kelihatan ya? Jelas ya? Di sana yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Ali, di mana Rasulullah SAW pada saat itu, pada masanya Rasulullah SAW, di sana Rasulullah melakukan sholat jenazah, ya, yang mana seperti kita ketahui keutamaan bagi seseorang yang mengikuti sholat jenazah. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang mengikuti sholat jenazah pahalanya seperti apa? Seperti halnya Jabal Uhud. Luasnya Jabal Uhud seperti kita ketahui kemarin pas kita ziarah ke Jabal Maqnet, luasnya subhanallah sangat luas sekali. Ada yang mengatakan itu 7 km luasnya Jabal Uhud. Seperti itu pahala yang didapatkan bagi orang yang mengikuti sholat jenazah. Seperti biasa yang kita ketahui, biasanya setelah kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, biasanya setelah kita salam ada rahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nimatillah ma ba'du. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dhuyufullah wa dhuyufur rahman. Alhamdulillah, capek enggak? Enggak. Capek enggak? Enggak, Jarang-jarang Ustaz. kita selama Karena kita berada di semangat, Saudi jadi enggak mungkin capek. bisa dihitung berapa kali kita JJS pagi, jajalan pagi. Karena kita selalu berada di rumah orang Arab, ya kan? Iya. Kerja di rumah orang Arab, kembali ke rumah, tidur, istirahat, bangun tidur, kerja lagi, ya. Tidak ada henti-hentinya. Kenapa? Tujuan kita mengumpulkan rezeki demi rezeki, sedikit bisa memanggil orang tua kita. Ya, amin Allahumma amin. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang rasanya kalau kita tidak ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Di Masjid Quba yang agak lebih jauh kita datangi, di Jabal Uhud yang agak lebih jauh kita datangi. Bahkan yang tidak mempunyai nilai sejarah sekalipun di Jabal Maqnet kita kunjungi ke sana. Apalagi di dekat Masjidin Nabawi merupakan nabatilas daripada Nabi Muhammad SAW. Rugi kalau kita tidak datang ke sini. Yang pertama kita sudah salam ke Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang keempat merupakan Jannatul Baqi, ya, Jannatul Baqi yang terakhir di sini. Ini belakang di depan para jemaah sekalian merupakan Masjid Wamamah. Apa itu Wamamah? Wamamah itu bukan Zubala, ya. Gumamah itu namanya. Kalau orang Arab itu mengatakan Gumamah itu Zubala. Tapi Wamamah itu menandakan kalau bahasa Indonesianya awan. Kenapa itu awan? Kok bisa terjadi awan? Kok bisa disebut dengan awan? Dulu di masa Rasulullah SAW di kota Madinah ini pernah tidak ada air sama sekali, mengalami kekeringan yang luar biasa, sehingga Rasulullah SAW mengajak para sahabat sholat meminta hujan. Apa artinya sholat sholat meminta hujan? Dan Rasulullah mengadakan di sini. Di sini dulu lapangan, dan kemudian Masjid Nabawi tepat berada di Kubah Hijau. Itu merupakan
Masjid Nabawi yang dulu di masa Rasulullah SAW masih belum luas seperti ini, dan di sini merupakan lapangan yang sangat luas sehingga Rasulullah mengadakan sholat istisqa-nya di tempat ini. Dan kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad merupakan nabi akhirul anbiya, ya. Sebelum Rasulullah meminta oleh Allah, Rasulullah dikasih, ya. Maka dari itu Rasulullah melakukan sholat istisqa di sini, meminta hujan, dan subhanallah pada saat itu terik matahari yang panasnya sungguh luar biasa. Kemudian ada segerombolan awan itu menaungi tepat berada di atasnya Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak merasakan kepanasan pada saat itu. Subhanallah, apa yang terjadi setelah melakukan sholat istisqa, hujan langsung turun dengan lebat sehingga di kota Madinah tidak mengalami kesusahan air, tidak mengalami kekeringan lagi setelah itu. Sampai saat ini di kota Madinah Al-Munawwarah lebih subur daripada di kota Mekah Al-Mukarramah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pindah sejarahnya ke masjid yang satunya. Di sana ada masjid kecil, ya. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Kenapa dikenal dengan Abu Bakar? Saya akan jelaskan sejarahnya di sana, di mana Rasulullah SAW tatkala itu melakukan sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Rasulullah melakukan sholat di tempat tersebut, dan tempat tersebut dinisbatkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tempat tersebut dikasih nama dengan Masjid Abu Bakar. Rasulullah melakukan sholat apa di sana para jemaah? Mantap. Dan kemudian pindah ke sana, ada Masjid Putih, ya. Ada Masjid Putih. Kelihatan ya? Jelas ya? Di sana yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Ali, di mana Rasulullah SAW pada saat itu, pada masanya Rasulullah SAW, di sana Rasulullah melakukan sholat jenazah, ya, yang mana seperti kita ketahui keutamaan bagi seseorang yang mengikuti sholat jenazah. Apa kata Rasulullah SAW? Seseorang yang mengikuti sholat jenazah pahalanya seperti apa? Seperti halnya Jabal Uhud. Luasnya Jabal Uhud seperti kita ketahui kemarin pas kita ziarah ke Jabal Magnet, luasnya subhanallah sangat luas sekali. Ada yang mengatakan itu 7 km luasnya Jabal Uhud. Seperti itu pahala yang didapatkan bagi orang yang mengikuti sholat jenazah. Seperti biasa yang kita ketahui, biasanya setelah kita sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, biasanya setelah kita salam ada imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih ketemu kembali bersama siapa nih? Bunda Imel dan Rima Safian. Gimana nih kabar semuanya sahabat berdua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan subscribernya Atin Tantawi semoga sehat selalu, dan diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji dan berziarah ke kota Madinah. Ya, insya Allah, dan semuanya yang kalau ke kota Madinah pasti berziarah ke semuanya masjid. Tapi jangan lupa ya, Jangan lupa channel Rima Safian dan juga Bunda Imel, terima kasih. Masya Allah, ini cuacanya bagus banget ya. Imam mengumandangkan untuk melakukan sholat jenazah. Nah, kita senantiasa mengikuti di situ, meski kita tidak tahu keutamaan sholat jenazah tersebut. Akan tetapi kita mengikutinya. Tanpa kita sadari, kita mendapatkan pahala seperti halnya Jabal Uhud. Itu hanya mengikuti sholat. Kalau yang mengikuti memandikan, mengkafani, kemudian mensolati, kemudian ikut menguburkan, 2 kali Jabal Uhud yang kita dapatkan. Subhanallah. Dan tatkala itu Rasulullah melakukan sholat jenazah
di tempat ini, dan tempat ini dinamakan dengan Masjid Sayyidina Ali. Ada yang tahu Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Ali? Tahu namanya Ustaz? Siapa Sayyidina Ali? Hah? Siapa Sayyidina Ali? Sahabat iya. Lagi? Menentu iya. Lagi? Sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita sering mengulang, mengkaji ulang tentang sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita sering lupa. Ya, sedangkan Sayyidina Ali saja sepupu daripada Nabi Muhammad kita lupakan. Maka dari itu kita mengingat-ingat kembali kalau Sayyidina Ali merupakan sepupu daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita bisa lihat dari sini di ujung sana. Ya, setelah kita pulang dari sini, kita pasti melewati tempat tersebut. Di ujung sana ada taman. Seperti Ustaz Zainullah sudah jelaskan, kalau taman tersebut merupakan tempat Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Setelah Rasulullah wafat, nah kemudian para sahabat ini bingung siapa yang akan menjadi penerus untuk pemimpin bagi kaum muslimin selanjutnya, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dan kemudian para sahabat meyakini kalau para sahabat setuju pada saat itu kalau yang menjadi penerus Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian dilantik beliau di tempat tersebut, dan tempat tersebut dikasih nama Syakifah Bani Sa'idah. Apa itu Syakifah Bani Sa'idah? Syakifah Bani Sa'idah merupakan nama orang dan diabadikan menjadi tempat pelantikan daripada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat Rasulullah ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Yang kedua Sayyidina Umar mendapat julukan Al-Khattab. Kemudian yang Al-Faruq, Sayyidina Umar mendapat julukan Al-Faruq. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mendapat julukan apa? Dan Nurain, karena bisa menikahi putri Rasulullah sekaligus. Ya, setelah yang pertama, kemudian yang kedua mendapat julukan dan Nurain. Kemudian yang keempat adalah Sayyidina Ali. Apa julukan Sayyidina Ali? Karramallahu wajhah. Apa itu karramallahu wajhah? Selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menziarahi tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Masjid Nabawi maupun di luar Nabawi, semoga menambah kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin dari Ustaz Zainullah mau menambahkan atau bagaimana? Mantap, udah. Masyarakat kepada Anda semua. Akhiran dari kami itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sebelum kita kembali ke hotel, saya akan kasih tahu kapan kita akan check out dari hotel. Karena jemaah pada nanya-nanya kapan tuh check out dari hotel. Check out dari hotel, insya Allah kita setelah sholat zuhur. Ya, kita utamakan sholat zuhur di Masjid Nabawi karena kemungkinan minggu depan kemungkinan kita tidak akan datang ke sini kalau tanpa izin Allah Subhanahu taala. Semoga ada rezeki kembali kita bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Amin. Kita check out setelah sholat zuhur. Jangan lupa sholat zuhurnya dijamak sama asar. Ya, dijamak takdim sama asar. Setelah kita seperti biasa lihatnya jamak takdim majmu'an Bukan terlambat duluan datangnya. dan kemudian melakukan ikut imam di Masjid Nabawi 4 rakaat seperti biasa. Setelah salam kita langsung naik bangun. Dan juga ini subscribe Atin Tantawi, jangan lupa ya subscribe-nya Atin Tantawi mampir di Bunda ini. Kita sekarang berada di sekitar Gamamah di pelataran Masjid iya, di sekitaran Masjid Nabawi ya. Sahabat semuanya, sampai di sini dulu vlog kita hari ini, ziarah di seputaran Masjid Nabawi. Terima kasih banyak buat yang udah menonton. Buat sahabat semuanya, tahan tintinya saya Atin Tantawi mendoakan sahabat semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan kebaikan dunia dan akhirat, dan disegerakan untuk bisa ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, dan ke Masjid Nabawi. Dan tentunya buat sahabat yang lagi sakit, saya doakan untuk segera diangkat penyakitnya,
dan yang memiliki hutang untuk segera dilunaskan hutang-hutangnya dan diberikan rezeki yang berkah. Amin Allahumma amin. Saya Atin Tantawi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.